Mbak Rina duduk di ujung ranjang dengan daster tipis warna lembut, rambutnya dikuncir seadanya, ia menepuk-nepuk kasur. Di sini, Andi, pundak Mbak yang paling pegal. Andi menelan ludah, ia melangkah perlahan, duduk di belakang Mbak Rina, tangannya sempat gemetar saat menyentuh pundak lembut itu, hangat, wangi, dan membuat jantungnya berdetak tak karuan. Mbak Rina memejamkan mata, pelan aja dulu, ya, Mbak capek banget hari ini. Andi mengangguk, walau tak terlihat, ia mulai memijat dengan tekanan ringan, jemarinya menjelajah perlahan di sepanjang bahu dan tengkuk, mencari titik-titik tegang seperti yang biasa ia lakukan saat bantu teman mapala, namun kali ini berbeda, bahu itu bukan bahu sahabatnya, ini bahu seorang wanita dewasa yang selama ini ada di hidupnya sebagai kakak ipar, tapi diam-diam jadi sosok yang sering mengisi ruang kosong di hatinya. Barina mendesah pelan, tapi bukan karena rasa sakit, lebih seperti kelegaan, dan mungkin sesuatu yang lain. Andi makin gede, ya, tangannya kuat, gumamnya nyaris tak terdengar. Andi tersenyum kaku, hehe, sering bawa tas berat, Mbak. Mereka tertawa kecil, canggung tapi hangat, udara di kamar jadi aneh, diam-diam Andi berharap waktu melambat. Ia ingin tetap di situ bersama Rina, memijat pundaknya, merasakan kedekatan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam hati. Beberapa menit berlalu, dan Rina bersandar lebih dalam ke arahnya. Andi, bisiknya lirih. Makasih, ya. Andi tak menjawab, ia hanya mengangguk, dan dalam hati ia tahu malam itu telah mengubah segalanya. Malam itu Andi gelisah, di kamar ia berguling ke kiri dan kanan, tapi mata tak juga terpejam, hatinya masih berdebar, bukan cuma karena sentuhan hangat dari Mbak Rina tadi, tapi juga karena senyum manja Empok Ipah saat menatapnya sepanjang makan malam. Dua perempuan, dua godaan, Mbak Rina kalem, lembut, dan penuh pesona, diam-diam sentuhan tangannya tadi, suara lembutnya, dan cara ia bersandar, semua masih terekam jelas di kepala Andi. Tapi Empok Ipah, Empok Ipah berbeda, blak-blakan, genitnya alami, dan tubuhnya, astaga, gemoy dengan lekuk yang susah diabaikan. Andi ingat betul saat Empok hanya pakai daster tipis dan kecupan singkat di bibir kemarin itu, jantungnya nyaris copot. Andi menutup wajah dengan bantal, ya Tuhan, aku ini kenapa? Tapi malam hanya menjawab dengan hening panjang dan suara jam berdetak di dinding. Pagi datang dengan aroma sedap dari dapur, Andi bangun terlambat, mata masih berat, tapi tubuh tergerak saat mencium harum tumisan dari Empok Ipah. Saat turun ke dapur, Mbak Rina sudah berpamitan kerja, ia sempat menepuk bahu Andi dan berkata pelan, semangat kuliahnya, ya, Andi, senyumnya hangat, terlalu hangat. Begitu pintu pagar tertutup dan Mbak Rina melaju dengan motornya, suasana rumah kembali hening. Andi duduk di meja, makan menyantap sarapan buatan Empok Ipah. Tumben bangun telat, goda Empok sambil membereskan cucian piring. Tidur larut semalam, jawab Andi setengah sadar. Empok Ipah hanya tersenyum, lalu berjalan perlahan ke belakang Andi, ia menyentuh bahu Andi lembut. Andi, kalau kamu nggak buru-buru ke kampus, Empok punya hadiah untuk kamu. Andi menoleh, dan di situ Empok Ipah berdiri dengan senyum tipis penuh misteri, rambutnya masih basah habis mandi, dasternya tipis dan longgar, dan tatapannya, astaga, tajam sekaligus menggoda. Apa maksudnya, Empok? Suara Andi nyaris serak. Empok Ipah mendekat, lalu membisik pelan di telinganya, anggap aja pelajaran pagi dari Empok, biar kamu makin ngerti bedanya cewek manja dan wanita dewasa. Andi terpaku, pagi itu waktu seakan berhenti di antara aroma sabun mandi Empok Ipah dan degup jantung yang tak bisa dikendalikan. Kuliah? Entahlah. Hari itu Andi memilih belajar pelajaran dari Empok Ipah yang tidak akan ia temukan di ruang kelas manapun. Saat udara pagi masih lembut menyelimuti dan detik-detik baru saja bergulir dalam kehangatan yang tak terduga, suara itu terdengar, klik, pintu depan terbuka. Empok Ipah langsung menahan nafas, tubuhnya refleks menoleh ke arah sumber suara, Andi pun terlonjak panik, menyambar celananya yang tergeletak di bawah kursi makan. Barina, bisik Empok lirih dengan wajah pucat. Andi buru-buru berdiri, bajunya belum rapi,
rambut masih berantakan, dan jantungnya berdentum tak karuan. Mbak Rina berdiri di ambang pintu dengan tas kerja di bahu, tatapannya mengamati suasana ruang makan yang belum sempat dirapikan. Pandangannya bergeser dari Andi ke Empok Ipah yang sedang membetulkan daster yang jelas sempat terangkat. Sunyi. Lalu suaranya terdengar tenang, tapi ada sesuatu yang tersembunyi. Kamu belum berangkat kuliah, Andi? Andi tersentak, nyaris lupa cara bicara. Ia mencoba tersenyum canggung dan menatap Mbak Rina tanpa tahu harus berkata apa. Tadi bangunnya kesiangan, Mbak, baru mau siap-siap. Mbak Rina tak membalas. Matanya hanya menyipit sedikit, seperti sedang mengurai sesuatu dalam pikirannya, lalu ia menghela nafas, tersenyum kecil. Aku lupa laptop di meja kerja, kirain udah siap semua. Ia melangkah masuk, melewati Andi dan Empok Ipah, menuju kamarnya, suasana jadi dingin. Empok Ipah mencubit lengan Andi pelan, berbisik cepat. Ke kamar, jangan kelihatan gugup. Andi menurut, ia menghilang ke kamarnya, mencoba menenangkan nafas yang masih memburu. Beberapa menit kemudian, Mbak Rina keluar lagi, kali ini membawa tas laptop. Empok, tolong nanti bersihin meja makan. Ya? Ucapnya tanpa menatap siapapun secara langsung. Empok Ipah hanya mengangguk, bibirnya tersenyum, tapi matanya gelisah. Saat motor Mbak Rina kembali menghilang di ujung gang, Andi duduk di tepi tempat tidur dengan kepala menunduk. Masih terasa hembusan nafas hangat Empok Ipah di lehernya, tapi kini ada satu suara lain di kepala yang terus menggema. Tatapan Mbak Rina tadi seperti menyimpan sesuatu. Hari kembali berjalan seperti biasa di rumah itu. Namun bagi Andi tidak ada yang benar-benar biasa setelah pagi tadi. Empok Ipah seolah tak terjadi apa-apa, masih tersenyum, masih cerewet, masih genit. Sementara Mbak Rina, entah kenapa tatapannya pagi tadi membekas di benaknya, terlalu tenang, terlalu datar, atau justru terlalu menyimpan tanya. Siang itu Andi hanya berdiam di kamar, pikirannya kusut, hatinya bergelombang, dua perempuan, dua pesona, dua dunia yang berbeda, namun kini semua begitu dekat, terlalu dekat. Dan di luar kamar, Empok Ipah sedang menyanyi kecil di dapur, menggoyang pinggulnya yang gemoy dengan daster bermotif stroberi. Tak sadar bahwa bayangan dari lorong memperhatikannya dengan kepala penuh gejolak. Sementara itu, di kantor, Mbak Rina membuka laptop, namun pikirannya melayang. Entah kenapa hatinya resah, ada sesuatu di rumah yang tak lagi sama, ia tak bisa menjelaskannya belum. Tapi satu hal pasti, malam nanti tak akan setenang biasanya. Episode selanjutnya, rasa yang tak bisa disangkal, di mana cemburu, rahasia, dan godaan akan saling bertubrukan di antara tiga hati yang tak siap menanggung akibatnya. Aku merasa sedih dan akan kehilangan, namun mereka menghiburku, dan mereka juga berjanji bakal sering pulang ke rumah ini untuk melihatku. Yah, singkat cerita, mereka pindah ke kota lain sejak saat itu, dan setelah setahun berlalu, Siska baru menghubungiku lagi. Yah, begitulah, takdir dan nasib memang tak bisa diduga, usaha mereka ternyata bangkrut. Siska terpaksa memutuskan untuk merantau menjadi TKI ke Taiwan, sementara Taufik, Siska meminta izin padaku agar Taufik, suaminya, diperbolehkan balik dan tinggal bersamaku. Dan berawal dari keputusan Siska itulah, aku dan Taufik. Entahlah, Taufik masih belum berubah, masih ganteng, gagah, ramah, dan sikapnya bijak kebapakan. Seminggu pertama dia kembali tinggal bersamaku, semua berjalan biasa dan wajar saja, aku sehari-hari ngurusin rumah, masak, dan nyuci, memastikan kalau semua kebutuhan Taufik terpenuhi di rumah ini. Yah, bagaimanapun aku ini ibu mertuanya, harus memperhatikan Taufik karena Siska, anak sambungku, sudah berangkat ke Taiwan. Namun, di minggu kedua, Taufik mulai merasa nggak enak padaku, soalnya aku masih aktif mengajar sebagai guru SD, tapi jadi tambah sibuk ngurusin kebutuhan Taufik. Suatu sore saat aku pulang kerja, aku jadi heran, sebab kondisi rumah sudah rapi, dan taman depan juga, pekarangan belakang terlihat lebih asri. Pas ngelangkah ke dapur, kulihat ada sepoci teh hangat dan sepiring pisang goreng keju di atas meja makan. Aku masih tertegun di dekat meja makan ketika sepasang tangan lembut menyentuh pundakku. Ibu pasti capek, udah kerja jadi guru, ngurusin murid di sekolah, di rumah masih harus ngurusin rumah ini,
dan ketambahan ngurusin saya. Mulai sore ini, biar saya yang ngurusin rumah, ya, Bu. Jantungku berdegup saat itu. Taufik berbisik dekat sekali di belakang telingaku sambil tangannya memijat lembut pundakku. Lalu sebelum aku menjawabnya, Taufik menarik kursi meja makan dan menuntunku untuk duduk. Iya. Kemudian menuangkan teh hangat, lalu ikut duduk di dekatku. Silakan, Bu, pisang goreng keju, masih hangat, dimasak dengan penuh rasa, katanya. Yah, entah kenapa, sore itu aku jadi ingat sama mendiang suamiku dulu. Beliau juga sangat memanjakan aku, memperlakukanku sebagai wanita yang istimewa, bahkan dari sentuhan dan perhatian kecil seperti yang Taufik sajikan. Ah, Anya. Hei, Taufik, ngapain repot gini sih? Harusnya kan ibu yang nyiapin semuanya untuk kamu. Kalau Siska sampai tahu, nanti ibu bisa diomelin. Loh, dianggap nggak mau ngurusin kamu. Ih, kataku dengan perasaan tak menentu sambil menyesap cangkir teh hangat yang disodorkan padaku. Taufik tak menjawab, ia hanya tersenyum lirih sambil menatap wajahku. Yah, udah pasti deh, wajahku pasti merona, sebab aku bisa merasakan hangat yang aneh berada begitu dekat sama menantuku yang gagah. Kami terdiam sejenak, hanya bertukar tatap, sampai akhirnya Taufik mengambil sepotong pisang goreng keju, lalu tangannya perlahan bergerak menyuap ke mulutku. Entah kenapa, aku tak bisa menolak, pisang goreng Taufik memang nikmat, masih hangat, dan disuapkan padaku dengan penuh perasaan. Kelembutan, tatapan teduh, dan iya, senyum hangatnya yang terus mengembang. Ibu nggak menyangka, ternyata nak Taufik pintar masak. Siska pasti bahagia banget. Ya, bisa jadi istrimu, kataku seketika tanpa terencana dan tanpa sadar memujinya. Lagi-lagi Taufik cuma tersenyum penuh makna, dia mengambil sehelai tisu makan, lalu membersihkan sisi bibirku. Ibu juga pasti akan bahagia punya menantu kayak saya. Mulai besok, biar saya yang nganterin ibu kemana saja, ya? Antar jemput ibu dan menyiapkan semua kebutuhan ibu di rumah ini. Ya, Bu. Taufik mengaku tak enak hati kalau harus numpang tinggal di sini tanpa bekerja apa-apa, apalagi Siska, istrinya, bakalan lama berada di Taiwan, kontrak kerjanya sampai 3 tahun sebagai TKI di luar negeri. Ah, nak Taufik. Ibu nggak masalah, kok. Kamu boleh di sini sampai Siska kembali, nggak harus bekerja di rumah ini. Lagian ada kamu saja, ibu sudah senang, ada yang menemani ibu di rumah ini, kataku. Enggak, Bu. Biarkan saya memberikan bakti pada mertua, balasnya. Sejak saat itu, seperti ada kesepakatan tak tertulis antara aku dan Taufik, menantuku, namun tanpa kami sadari, hal itu membuat kami semakin dekat, makin akrab. Tiap pagi, Taufik mengantarkan aku ke sekolah, dan sore, ketika jam kerja dan mengajarku selesai, dia sudah menunggu, menjemput diriku. Tiap hari, dia dengan telaten mengurusi rumah, mulai dari menyapu, mengepel, hingga merawat kebun kecilku di taman depan, dan yang membuat hatiku diam-diam kagum padanya, pemuda itu pintar memasak. Setiap hari, menu masakannya mulai menggantikan masakanku. Pokoknya aku beneran ngerasa aku jadi istimewa di rumah ini. Taufik mengerjakan semuanya untukku. Dia seperti tak ingin aku capek ngurusin rumah. Ia benar-benar mau menunjukkan bakti seorang menantu kepada ibu mertuanya. Yah, tapi harus kuakui, seiring waktu berjalan, semuanya mulai berubah. Kadang aku merasa nyaman, terlalu nyaman bersamanya, jadi sulit membedakan batasan wajar. Apakah ini rasa nyaman dan sayang padanya hanya sekedar sebagai menantu? Atau, aku takut-takut kalau mulai menganggapnya tak sekedar menantu, namun sebagai lelaki, sosok yang mengayomi, memperhatikanku, dan mungkin juga punya rasa sayang yang sama untukku. Pernah suatu ketika, saat dia mengantarkan aku kerja, Taufik berlaku sangat peduli padaku. Idealnya memang tanganku melingkar ringan di boncengannya, tapi pagi itu, satu tangannya malah menggenggam tanganku di pinggangnya. Pegangan yang erat, Bu. Saya nggak mau ibu jatuh dan hilang, katanya, sedikit bercanda, sedikit serius, dan sorenya, saat dia menjemputku. Entah kenapa aku mendekapnya lebih erat di boncengan tanpa harus menunggu dia memintaku. Sementara di rumah, kami juga semakin sering menghabiskan waktu bersama. Hampir tiap malam, Taufik menemaniku menonton sinetron di ruang tengah. Dia selalu menyiapkan minuman hangat, teh,
wedang jahe, dan kadang kopi racikan tangannya, juga tentu saja jajan cemilan yang katanya bisa bikin ketagihan. Yah, awalnya Taufik masih sering teleponan sama Siska, istrinya yang sedang bekerja di Taiwan, sekadar bertukar kabar dan melepas rindu lewat perbincangan. Biasanya dia membiarkanku sendirian di sofa, sementara dia menerima telepon Siska di teras belakang. Kadang obrolan mereka tak sengaja aku dengar saat aku ke kamar mandi di belakang. Dan entahlah, kenapa aku mulai merasa seperti itu. Harusnya aku sebagai ibu merasa senang Siska, anak sambungku, tetap harmonis sama suaminya walau terpisah. Jarak yang jauh, namun hatiku malah berbeda, ada rasa tak nyaman, kurang suka, dan mungkin sedikit cemburu, dan Taufik, dia seperti mulai menangkap kegelisahanku. Yah, genap 6 bulan Siska di luar negeri, akhirnya semuanya pun tak bisa kami hindari lagi. Taufik mulai berani memintanya padaku, dan aku tak benar-benar pernah bisa menolak permintaannya itu. Malam itu, genap 6 bulan Siska bekerja di Taiwan dan 6 bulan pula Taufik, suaminya, tinggal bersamaku, ibu sambung Siska, istrinya. Kebetulan malam itu malam minggu, dan hujan deras turun sejak aku pulang kerja sore tadi. Tapi tidak seperti biasa, Taufik kelihatan murung. Seperti ada kesedihan di raut wajahnya, walau ia mencoba menutupinya dariku. Dan setelah selesai makan malam, kami duduk di sofa ruang tengah, Taufik pun jujur padaku, itu pun setelah aku membujuk dan menanyakan kenapa dia terlihat sedih. Yah, dengan berat hati, Taufik menceritakan tentang Siska, istrinya, anak sambungku, sejak bekerja di Taiwan. Siska bekerja pada majikan bernama Tuan Salim. Dia itu pria keturunan Arab Pakistan yang sudah lama bekerja di sebuah perusahaan perdagangan internasional di Taiwan. Siska bekerja sebagai asisten perawat yang merawat ibu dari Tuan Salim yang sudah tua dan sedang sakit. Namun entah bagaimana mulanya, Tuan Salim, majikan Siska yang sudah lama menduda, merasa tertarik padanya, pria berusia 50 tahunan itu akhirnya merayu Siska dan berjanji akan menikahinya. Dan hubungan itu pun terjadi sejak Siska bekerja sebulan di rumah majikannya. Mata Taufik mulai berembun saat menceritakannya padaku. Malam itu, Siska, Siska, istriku, ternyata sudah lama dinikahi majikannya, dan sekarang dia sedang hamil 3 bulan anak majikannya. Siska menelepon saya, meminta saya ikhlas melepaskannya, dia meminta saya bersedia menceraikannya, kata Taufik. Tangisannya seperti meledak tanpa suara setelah mengucapkan itu. Aku kaget mendengar semuanya, tapi aku juga bingung harus bagaimana. Yang bisa kulakukan hanya diam dan membiarkan Taufik melabuhkan kepalanya di pelukanku. Malam itu, semua kenangan tentang Mas Rahman, mendiang suamiku, seperti melintas segar dalam ingatanku. Kenapa takdir dan karma seperti saling bersahutan? Dulu Mas Rahman juga dikhianati oleh istri pertamanya, ibu kandung daripada Siska, dan kini Siska kembali mengulangi kesalahan ibunya dalam cerita yang sama. Taufik, sama seperti Mas Rahman, mendiang suamiku, lelaki gagah dan tampan, berpembawaan bijaksana dan sangat penyayang, harus menerima kenyataan ditinggalkan oleh wanita yang sangat tulus dicintainya. Yang sabar, ya, nak Taufik, pasti semua ada hikmahnya. Mungkin ini cara Tuhan supaya nak Taufik bisa menemukan wanita yang benar-benar setia sebagai pengganti Siska. Malam itu sudah jam 10 lebih ketika Taufik sudah berhasil. Ya, Taufik menarik nafas lega, ia mengaku kalau dirinya sudah bisa berdamai dengan takdir. Taufik berbesar hati akan menuruti permintaan Siska. Ia menceraikan Siska demi kebahagiaan Siska yang lebih memilih dinikahi oleh Tuan Salim, majikannya di Taiwan. Saya sudah ikhlas, Bu. Kalau memang harus begini jalan hidup saya, harus melepaskan orang yang pernah saya cintai demi kebahagiaan Siska, dia mengatakan itu sambil melepaskan senyum penuh makna pada diriku. Yah, aku jadi malu saat itu, karena jujur saja, Taufik mengaku tidak sedih lagi setelah aku membuatnya lega dan bahagia. Dan kini saya merasa kalau saya sudah menemukan wanita setia itu, wanita yang akan menggantikan Siska, Bu, bisiknya lembut. Aku tak menjawabnya karena bibirku seperti tak bisa berkata-kata, bukan karena aku kehabisan kata, tapi karena Taufik sudah lebih dulu membungkamnya. Yah, setelah hampir 10 tahun hidup sendiri itu,
Menjadi kali pertama bagiku mulai membuka hati ini untuk lelaki lain selain Mas Rahman. Mendiang suamiku, kecupannya sangat lembut, hangat tanpa tergesa, namun terasa penuh kasih sayang. Dan aku membeku sebentar sebelum akhirnya membalas kasih sayangnya. Hujan malam minggu itu semakin deras di luar, namun di dalam, di rumah warisan mendiang suamiku, dua jiwa seperti saling menemukan dan perlahan menyatu untuk saling mengisi, bukan karena hasrat dan nafsu, tapi karena rasa yang tulus, lebih dari sekedar janji setia untuk saling memiliki, mencintai, dan menyayangi. Setelah semuanya berlalu, Taufik mengecup keningku, jemarinya merapikan rambut di ujung hijabku. "Ibu mau, kan, menjadi pengganti Siska untuk saya?" tanyanya lirih. "Yah." Jujur saja aku jadi malu dengan pertanyaan itu, wajahku merona, aku kembali bersandar di sofa, merapikan gamisku sambil menghela nafas. "Mas Taufik, aku jadi malu. Kenapa Mas masih menanyakan aku mau atau tidak?" Apa yang barusan berlalu tidak cukup untuk menjawab semuanya?" balasku sambil mencubit lengannya. Taufik cuma nyengir, kuda menangkap tanganku, lalu menarikku kembali ke dalam dekapannya. "Oh, iya, Bu. Alifah sayang, Mas tahu apa jawabnya?" bisiknya. Malam semakin larut ketika Taufik ingin sekali lagi bersamaku, namun dengan cepat ku bilang, "Sabar. Mas Taufik, harus menikahi Alifah dulu. Ya, kalau sudah sah dan resmi, tentu lebih bahagia karena halal. Mas, ya, begitulah kisahku, aku akhirnya menikah dengan Taufik, mantan suami Siska, anak sambungku, walau beda usia kami cukup jauh. Aku 42 tahun dan Taufik 24 tahun, namun kami bahagia, dan rumah tangga kami selalu harmonis dan penuh kasih sayang yang tulus. Dan setahun setelah pernikahan itu, kini kami memiliki seorang buah hati, anak kandungku sendiri bersama Mas Taufik, suamiku. Semoga kisahku bisa menghibur kalian, ya, dan semoga kita bisa menjadi insan yang lebih baik dalam menjalani hidup ini.